pertama itu variabel kontrol. Kami melakukan penelitian di Respati Coffee Shop, dan variabel bebasnya kami yaitu pemesanan pembayaran berkonsep stop order, dan variabel berikutnya adalah peningkatan pendapatan. Kenapa kami memilih ini? Karena kami ingin melihat seberapa efektivitas stop order ini dalam meningkatkan pendapatan di Respati Coffee Shop. Selanjutnya, metode yang kami pakai adalah eksperimen, di mana kami membuat sebuah website yang dimana untuk proses pemesanan pembayaran yang akan dilampirkan dalam bentuk barcode dan akan ditempelkan dalam meja-meja para pembeli. Setelah itu, jenis sampel yang kita gunakan adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Mengapa kita memilih ini? Karena seperti yang kita lihat, seperti yang kami lihat selama proses penelitian, kami melihat bahwa peningkatan jumlah pengunjung setiap harinya itu berbeda. Maka kami mengambil rata-rata setiap harinya pengunjung yaitu 30 orang. Selanjutnya, instrumen penelitian yang kami pakai adalah yang pertama ada wawancara. Kami mewawancarai 4 narasumber, yaitu yang pertama ada ownernya, ini dan barista, dan yang kedua adalah para pengunjung. Dan instrumen yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner ini kita sisipkan pada website kami setelah para pembeli itu memesan dan membeli dan melakukan pembayaran. Ini akan terkoneksi langsung dan akan mereka wajib untuk mengisi kuesioner tersebut. Yang pertama, kami merasa bahwa hasil penelitian ini cukup memuaskan, di mana penelitian kami ini memberikan dampak positif kepada Respati Coffee Shop. Dapat dilihat dari diagram di samping ini bahwa diagram yang batang berwarna biru ini adalah jumlah orang yang datang pada hari tersebut, dan warna merah ini adalah pendapatannya. Bisa lihat, kami membagi menjadi 2 bagian dari tanggal 13 sampai 16 Januari 2025 itu menggunakan sistem konvensional atau sistem yang sudah digunakan di Respati. Sementara pada tanggal 17 sampai 26 Januari kami menggunakan pemesanan self order digital yang kami buat sendiri. Dapat dilihat dari tanggal 13 sampai 16 Januari dari diagram ini bahwa jumlah pengunjung dan juga pendapatan Respati Coffee Shop tidak terlalu konsisten. Terdapat kejomplangan dari tanggal 13 sampai 16. Tetapi ketika dimulai dari tanggal 17 hingga tanggal 26 Januari, dapat dilihat bahwa pemasukan dan juga customer yang datang ke Respati Coffee Shop dapat dibilang konsisten, tidak terlalu jomplang. Di mana kita bisa melihat bahwa rata-rata dari pengunjung itu meningkat 50 orang per hari, dan juga rata-rata pendapatannya itu meningkat 200.000 per hari. Ini ya capek 2 minggu harus kami perbandingkan menggunakan website dan tidak istilahnya, dan cari datanya pun tidak gampang, apalagi responden yang tadi 30 tadi itu sudah kami simpulkan juga karena pertanyaan sama-sama saja. Itu saja sih Pak. Oke, terima kasih dulu. Lanjut. Menurut saya setelah presentasi ini saya sebenarnya cukup lega ya, karena selama seminggu kemarin kayak udah panik gitu, hype banget tinggi. Karena apalagi lihat teman-teman habis dipresentasikan hari pertama kayak wah gimana nanti ya presentasi. Cuman ya lagi-lagi balik ke tanggung jawab, karena kan ini tanggung jawab kita ya, jadi harus diselesain. Jadi makanya mau nggak mau harus belajar karena untuk sering dapat nilai juga. Kalau dari saya sih Pak, saya merasa senang ya Pak, karena saya bisa melewati presentasinya walaupun kita mau revisi kayak Pak. Tapi melihat perjalanan kami satu kelompok ini dari awal proposal sampai sekarang dan bisa presentasi sih, saya bangga sama teman-teman juga, karena kita ada sama-sama capek, sama-sama berusaha masing-masing di waktu yang susah juga, nah kegiatan kita masing-masing, tapi kita bisa membuktikan apa kita terpantas. Terima kasih. Next. Kalau buat saya sendiri sih, jujur saya lega ya Pak, website saya nggak jadi gagal tadi. Itu saya bangga juga website saya berhasil, dan juga makasih buat teman-teman saya ini udah bantuin dalam pembusukan. Baik, terima kasih ya kalian berempat. Baik, langsung karena Bapak menyoroti di bidang ekonomi ya. Ini dari kalian berempat yang memang fokus ke ekonominya siapa? Oke, Ulung sama Ricci ya. Oke, baik. Nah, yang pertama Bapak itu penasaran nih. Ketika kalian itu menentukan tempat yang namanya itu dapat di namanya Respati di daerah Mampang Perapatan. Nah, ketika nanti untuk sistem sendiri akan dibahas Pak Arto. Kenapa sih kalian tertarik terkait dengan yang namanya Respati itu? Silakan.
Ya, Pak. Ya. Jadi kenapa kami memilih Respati di Mampang Perapatan? Karena kami melihat coffee shop ini sepi, istilahnya. Ini gang kecil nih, susah dijalanin sama motor. Terus kalau untuk mobil, parkir mobil itu ada di belakang banyak itu jauh lah. Walaupun emang ada kantor, cuman jarang banget. Kayak cuma itu memang buat cuma tempat orang makan siang aja dan itu bisa dihitung jari kayak 5 atau 2 orang. Terus kenapa kami milih Respati juga? Karena dia belum punya sistem seperti ini. Biasanya punya kan restoran-restoran marah kayak Singkaku, Haijilau, gitu-gitu. Nah ini kan belum punya dan kami menurut kita nggak UMKM yang mana emang usahanya menengah saja dan kecil. Baik, terima kasih Bro. Oke. Kemudian ternyata ketika kalian membahas dan di Respati sudah menggunakan aplikasi seperti GoFood, GrabFood, sama Shopee Food. Betul? Betul. Nah, kemudian akhirnya kalian tertarik untuk maksudnya melakukan ada membuat website sendiri. Terus kalian tertarik melihat ketika terjadi ya ada website ini ya, apakah pendapatannya itu meningkat? Untuk API-nya gimana? Koneksinya? Prosesnya? Kalau misalnya API prosesnya itu kita nanti diminta harus Pak, kita login ke aplikasi ketiganya itu di website. Dari website itu kita bakal dikasih akses key Pak. Nah, akses key-nya itu kita copy paste ke kode program kita supaya dia ngambil data gitu Pak. Pakai Snap, ada namanya Snap Midtrans. Sama kita juga pakai Composer. Composer itu kita pakai dalam itu kita installin source code dari Midtrans ya, buat kita ke PHP native ini. Tentunya dengan dari PHP native sama kalau misalnya pakai WooCommerce misalnya gitu Pak, itu kan beda apa namanya file gitu. Jadi kita pakainya yang PHP native. Kita tahu kan misalnya website self order ini yang dipakai itu kan butuh biaya yang sangat mahal gitu Pak, buat source code-nya untuk dipakai gitu. Tapi ini kita kasih ini gratis Pak, nggak dipungut biaya satupun. Paling cuma membayar ini dong kita hosting sama domainnya. Tapi kalau buat biaya pengerjaan, biaya sistem, itu free Pak. Dan juga dengan adanya website ini pun terbukti ngebantu Pak. Pendapatannya meningkat. Itu sih Pak, kalau menurut saya itu ada kepedulian kita terhadap UMKM. Kalau untuk Bidan, komitmen saya Pak, itu komitmen ya Pak. Karena komitmennya kami berempat untuk membantu UMKM di Respati, terutama di Respati Coffee Shop ini, bagaimana kami berempat komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Respati Coffee Shop, atau memberikan 1% pun seperti tadi Muhammad yang bilang, atau memberikan 1% pun, dan kita berharap juga dengan sesuai harapan kami juga hasilnya adalah meningkatkan pendapatannya, sehingga komitmen kami itu kayak sudah tercapai lah Pak, dan gigi kemudian dari kami. Berikutnya untuk saya itu leadership ya, karena sesuai dengan ajaran Kanisius, Kanisius mengajar kita untuk sebagai pemimpin yang melayani sesama. Yang berarti kita di sini membuat satu produk yang dimana melayani orang-orang yang masih kecil, masih saya UMKM untuk meningkatkan usaha mereka. Berikutnya, terakhir. Ya, kalau saya nilai yang bisa diambil itu kompeten Pak. Jadi sedia ya kita masih banyak salah sih, kita harus lebih banyak belajar lagi dan harus mengevaluasi diri untuk bisa memperbagus hasil akhir kami atau produk kami maupun jumlah kami. Ya mungkin itu saja sih Pak. Oke. Saya mau sebelum bertanya saya mau satu hal dari kalian. Setelah kalian berproses selama kurang lebih 5-6 bulan ini, apa yang bisa kalian banggakan dengan hasil penelitian kalian? Apa yang bisa kalian banggakan? Silakan satu-satu jawab. Hah? Ini sebuah karya besar dari kelompok, saya yakin kalian bisa membanggakan produk kalian apa?